Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur atau cahaya iman dan nur keyakinan itu sebagai kendaraan yang menghantarkan hati manusia dan asrar rahasia kehadiran Allah. Nur ilahiyah yang diberikan Allah kepada hambanya itu biasanya hasil sebab berzikir dan latihan-latihan. Nur itu yang menjadi kendaraan hati dan sir yang menyampaikan pada tujuannya, yaitu masuk dan taqarrub ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nur ini juga disebut nur warid. Nur atau cahaya tauhid itu sebagai pasukan tentara yang membantu hati, bagaimana gelapnya syirik itu sebagai pasukan tentara yang membantu hawa nafsu. Maka apabila Allah menolong hambanya, maka dibantunya dengan pasukan tentara nur ilahi dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Nur, cahaya terang yang berupa tauhid, iman dan keyakinan itu sebagai pasukan tentara pembela dan pembantu hati. Sebaliknya, kegelapan, syirik dan keraguan itu sebagai pasukan atau tentara pembantu hawa nafsu. Sesungguhnya nur tauhid dan gelapnya syirik keduanya akan selalu berperang. Apabila Allah menolong hambanya, maka Allah akan melenyapkan kegelapan syirik dan mengganti dengan nur tauhid. Seperti contohnya ketika hatimu ingin mengerjakan kebaikan, sedangkan nafsunya mengajak pada perkara sebaliknya, maka keduanya akan berperang untuk saling mengalahkan. Ketika seperti itu bagi hamba tidak ada jalan lain kecuali meminta pertolongan dan berserah diri kepada Allah. Dan disinilah terlihat jelas pengertian. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Barang siapa yang diberi petunjuk, hidayah oleh Allah, maka yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan engkau mendapatkan pelindung atau pemimpin untuknya. Nur yang diberikan Allah di dalam hati itu dapat membuka arti sesuatu ya rahasia yang samar, dan basyirah mata hati kita dapat menentukan hukum sesuai apa yang dilihatnya, sedangkan hati yang melaksanakan atau meninggalkan sesuatu sesuai apa yang telah dilihat oleh basyirah kita, mata hati kita. Nur ilahi itu dapat membuka perkara-perkara yang samar dan rahasia, seperti baiknya taat dan hinanya maksiat, rahasianya qadar dan lain-lain. Dan basyirah itu juga mempunyai hukum, yakni dapat melihat seperti hal tersebut. Lalu kedua kasab itu terkadang kurang sempurna, sehingga hamba yang dikarunia kasab tersebut tidak dapat mengerjakan dan menceritakan hal-hal tersebut sebelum meminta fatwa pada hatinya. Tugas atau mandat kita sebagai hamba yang bersifat manusia yang mengenal diri rohani adalah kepatuhan kepada ketetapan dari Sang Pencipta. Manakala tugas atau mandat selaku hamba yang bersifat iblis yang tidak mengenal diri dan hamba yang tidak mengenal rohani diri sendiri, itulah diri yang akan ingkar kepada segala ketetapan Allah. Bila mana tidak mengenal diri, tidak mengenal roh, itulah yang dikatakan iblis. Nantinya iblis itulah yang akan menempati, mendiami dan memerintahkan kerajaan diri kita. Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia, bahwasanya Allah Ta'ala memerintah kepadamu sekalian untuk mengembalikan amanat itu kepada pemiliknya, dengan dikembalikan atau diserahkannya amanat Allah itu kepada pemiliknya, yaitu Allah Ta'ala itu sendiri. Maka jadilah fana, lebur, hilang dan karam sekalian sifat tubuh kita ke dalam lautan ruh Bahrul Qadim. Adapun yang tinggal ketika itu hanya sifat ruh semata-mata, dan itulah ruh ilmu Allah. Kemudian kita katakan Allahu Akbar, itulah yang dinamakan lebur, karam kehambaan diri kita, fana fillah ke dalam kebakaan Allah, baqabillah, di mana nyata keadaan zat Allah semata-mata,
Inilah yang harus kita syuhudkan sampai kepada salam. Maka janganlah kita lalai dari penjelasan ini, yang artinya syuhud itu dipanjang, diyakini dengan mata hati. Itulah pengetahuan zat dan ilmunya, dan sebenar-benar ilmunya. Iman kepada kita dan sebenar-benar sir Allah itu, cahaya kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, yaitu wujud zat yang mutlak. Seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, tiada bersuara, tiada berhuruf, tiada bertempat. Apakah mereka itu dijadikan bukan dari sesuatu, atau mereka yang menjadikan mereka? Bukanlah aku yang menjadikan mereka. Hendaklah ketika kita takbir dengan syah dan yakin, hati kita hadir dengan Allah Ta'ala, yakni ingat kepada Allah, maka takbir kita serta membesarkan Allah Ta'ala. Pada waktu mengangkat takbir itu menjadi perhimpunan pada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang kita pandang hanya Allah semata-mata. Artinya kita fana sekali, tidak ada yang lain selain wujud Allah semata-mata.